Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan salah satu nikmatnya, yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa belajar. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang aljabar boolean. Baik, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Adelia. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu aljabar boolean. Dalam matematika dan logika matematika, aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari, operasi logika AND, OR, NOR, dan NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan 1 dan nilai false bisa digantikan dengan 0. Suatu fungsi boolean bisa dinyatakan dalam tabel kebenaran. Suatu tabel kebenaran untuk fungsi boolean merupakan daftar semua kombinasi angka-angka biner 0 dan 1 yang diberikan ke variabel-variabel biner dan daftar yang memperlihatkan nilai fungsi untuk masing-masing kombinasi biner. Aljabar boolean mempunyai dua fungsi yang berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh George Boole untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar boolean cocok diaplikasikan dalam komputer. Di sisi lain, aljabar boolean juga merupakan suatu struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dasar operasi logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kata logis yang dipergunakan bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika dapat berarti memberikan batasannya pasti dari suatu keadaan, sehingga suatu keadaan tidak dapat berada dalam dua ketentuan sekaligus. Dalam logika dikenal aturan sebagai berikut. Pertama, suatu keadaan tidak dapat dalam keduanya, benar dan salah sekaligus. Yang kedua, masing-masing adalah benar atau salah. Yang ketiga, suatu keadaan disebut benar bila tidak salah. Dalam aljabar boolean, keadaan ini ditunjukkan dengan dua konstanta, yaitu logika 1 dan 0. Dalam rangkaian logika, terdapat operasi dasar untuk menunjukkan suatu perilaku dari operasi-operasi tersebut. Operasi ini biasanya ditunjukkan dengan menggunakan satu tabel kebenaran. Tabel kebenaran berisi statement-statement bernilai true dan false yang dalam dilambangkan dengan 1 untuk true atau benar dan 0 untuk false atau salah. Dalil boolean. Yang pertama, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Yang kedua, 0 kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, 1 tambah 1 sama dengan 1.
Yang keempat, 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan yang kelima, 1 dikali 1 sama dengan 1. Yang keenam, 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Dan yang ketujuh, 1 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 0. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hukum-hukum pada aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif, yaitu A. X konjungsi Y setara dengan Y konjungsi X. B. X disjungsi Y setara dengan Y disjungsi X, sehingga nilainya tetap sama walaupun dibolak-balik. Yang kedua, hukum asosiatif, yaitu A. Buka kurung X konjungsi Y tutup kurung konjungsi Z setara dengan X konjungsi buka kurung Y konjungsi Z tutup kurung. B. Buka kurung X disjungsi Y tutup kurung disjungsi Z setara dengan X disjungsi buka kurung Y disjungsi Z tutup kurung. Pada hukum ini, terserah mana yang akan dikelompokkan terlebih dahulu, tetapi dengan syarat tanda operasinya harus sama. Yang ketiga, hukum distributif adalah hukum penyebaran, yaitu A. X konjungsi buka kurung Y disjungsi Z tutup kurung setara dengan buka kurung X konjungsi Y tutup kurung disjungsi buka kurung X konjungsi Z tutup kurung. B. X disjungsi buka kurung Y konjungsi Z tutup kurung setara dengan buka kurung X disjungsi Y tutup kurung konjungsi buka kurung X disjungsi Z tutup kurung. Yang keempat, hukum identitas. A. X disjungsi false salah, hasilnya X. Kenapa? Kita lihat hukum disjungsi, yaitu hasil akan bernilai salah jika kedua variabel bernilai salah. Jadi di sini jika variabel X disjungsi salah, maka hasilnya X, karena kita belum tahu nilai variabel X tersebut benar atau salah. B. X konjungsi true atau benar, hasilnya X. Kenapa? Kita lihat hukum konjungsi, yaitu hasil akan bernilai benar apabila kedua variabel bernilai benar. Sedangkan di sini ada variabel X konjungsi true benar, maka hasilnya X karena nilai variabel X tersebut belum pasti apakah benar atau salah. Yang kelima, hukum negasi. A. X konjungsi negasi X sama dengan false atau salah. B. X disjungsi negasi X sama dengan true atau benar. Kenapa? Jika konjungsi dan salah satunya bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Tetapi jika disjungsi, jika salah satunya bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang hukum-hukum pada aljabar boolean. Yang keenam ada hukum idempoten, memiliki dua premis. Yang pertama, X konjungsi X hasilnya X, dan yang kedua, X disjungsi X hasilnya X. Pada hukum ini cukup mudah, yakni jika terdapat dua variabel yang sama bertemu, maka hasilnya variabel tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada hukum ikatan. Hukum ikatan memiliki dua premis. Yang pertama, X disjungsi 1 hasilnya 1, dan yang kedua X konjungsi 0 hasilnya 0. Jika kita misalkan 0 sebagai bilangan salah dan 1 sebagai bilangan yang benar, maka premisnya berubah menjadi X disjungsi benar hasilnya benar, X konjungsi salah hasilnya salah. Selanjutnya hukum yang ke-8 ada
hukum absorpsi, di mana terdapat dua premis. Yang pertama, X konjungsi dalam kurung X disjungsi Y hasilnya X. Yang kedua, X disjungsi dalam kurung X konjungsi Y hasilnya X. Pada hukum absorpsi terdapat jika variabelnya muncul paling banyak, maka jawaban dari variabel itulah yang menjadi hasilnya. Dan yang terakhir ada hukum De Morgan. Terdapat dua premis. Yang pertama, negasi dalam kurung X konjungsi Y hasilnya negasi X disjungsi negasi Y. Premis kedua, negasi dalam kurung X disjungsi Y hasilnya negasi X konjungsi negasi Y. Pada premis 1 tadi, jika negasi dikali dengan konjungsi, maka hasilnya adalah disjungsi. Sedangkan pada premis kedua, jika negasi dikali disjungsi, maka hasilnya adalah konjungsi. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean A or not A and B sama dengan A or B, dan A and dalam kurung not A or B sama dengan A and B. Baiklah, yang pertama untuk A or not A and B sama dengan A or B, kita bisa selesaikan dengan cara berikut. Langkah yang pertama yaitu kita bisa gunakan hukum absorptif, di mana A or not A and B sama dengan dalam kurung A or A and B or not A and B. Selanjutnya kita gunakan hukum asosiatif sehingga menjadi A or dalam kurung A and B or not A and B. Lalu selanjutnya gunakan hukum distributif sehingga menjadi A or dalam kurung A or not A and B. Lalu kita ubah A or not A menjadi satu dengan menggunakan hukum negasi sehingga menjadi A or 1 and B. Langkah terakhir kita gunakan hukum identitas, yaitu B kali 1 sama dengan B, sehingga menjadi A or B. Maka dari itu terbukti bahwa A or not A and B sama dengan A or B. Selanjutnya kita buktikan bahwa A and dalam kurung not A or B sama dengan A and B. Bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yaitu kita gunakan hukum distributif sehingga menjadi A and dalam kurung not A or B sama dengan A and not A or A and B. Maka otomatis A and not A menjadi 0 karena hukum negasi, sehingga menjadi 0 or A and B. Lalu langkah terakhir kita gunakan hukum identitas sehingga menjadi A and B. Sehingga terbukti pula bahwa A and dalam kurung not A or B sama dengan A and B. Selanjutnya adalah rangkaian logika dasar. Yang pertama kita akan membahas tentang gerbang. Gerbang adalah rangkaian satu atau lebih sinyal masukan, tetapi hanya akan menghasilkan satu sinyal keluaran. Disebut juga sebagai rangkaian digital, dua keadaan. Karena sinyal masukan dan keluaran hanya berupa tegangan tinggi atau rendah, di mana tegangan tinggi diwakilkan oleh angka 1 dan tegangan rendah diwakilkan oleh angka 0. Setiap keluarannya tergantung sepenuhnya pada sinyal yang diberikan pada masukan-masukannya. Dari pengertian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau lebih masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor.
Akan tetapi, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat elektromagnetik atau relay, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Selain dalam logika, gerbang logika juga dipakai pada bidang teknik. Yang pertama, ada penggunaan konjungsi atau dan, yaitu operator logika dalam kalkulus proposisional. Hasil dari dua proposisi juga disebut sebagai konjungsi mereka. Hasil konjungsi adalah benar jika kedua proposisinya benar. Jika tidak, hasilnya adalah salah. Selanjutnya, disjungsi atau adalah operator logika dalam kalkulus proposisional. Hasil dari dua proposisi juga disebut sebagai disjungsi mereka. Hasil disjungsi adalah salah jika kedua proposisinya salah. Jika tidak, hasilnya adalah benar. Yang ketiga adalah negasi atau tidak. Hasil dari kedua proposisi ini juga disebut sebagai negasi mereka. Hasil negasi adalah benar jika proposisinya salah. Jika tidak, maka hasilnya adalah salah. Fungsi dari sistem gerbang logika adalah sebagai perintah atau penerjemah, di mana ia menghubungkan banyak perangkat atau komponen di dalamnya. Dalam sebuah chip, alat elektronik umumnya mempunyai jutaan sistem gerbang ini, yang dimana setiap gerbang mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda. Dalam gerbang logika, proses pengolahan input menggunakan bilangan biner dengan bantuan teori matematika boolean, di mana 1 berarti true atau benar dan 0 yang berarti salah. Jenis gerbang logika. Gerbang yang pertama adalah gerbang AND. Gerbang ini termasuk yang paling sederhana, di mana gerbang ini membutuhkan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Sistemnya terdiri dari 0 dan 0 yang akan menghasilkan 0, 1 dan 0 yang akan menghasilkan 0, serta 1 dan 1 yang akan menghasilkan 1. Bisa kita lihat pada tabel kebenaran, jika A dan B bernilai salah, maka output akan bernilai salah. Begitupun jika salah satunya bernilai salah. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika satu atau keseluruhan bernilai salah, maka output akan bernilai salah. Sedangkan jika kesemuanya atau A dan B bernilai benar, maka output akan bernilai benar atau 1. Baik, selanjutnya yang kedua gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR, sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Bisa dilihat dari gambar samping, yaitu simbol logika OR. A dan B itu sebagai input dan X itu sebagai output. Dan bisa dilihat juga dari gambar di samping, yaitu tabel kebenaran. Jika input A dan input B 0, maka outputnya 0. Jika inputnya 1 dan input B nya 0, maka outputnya 1. Jika input A nya 0 dan input B nya 1, maka outputnya 1. Jika input A nya 1 dan input B nya 1, maka outputnya 1. Yang selanjutnya yang ketiga, gerbang NOT. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalikan keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Bisa dilihat dari gambar samping, yaitu simbol logika NOT. Hanya kebalikannya saja. Dan bisa dilihat juga dari tabel kebenaran. Apabila inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Yang keempat, ada gerbang NOT AND. NOT AND sendiri merupakan kombinasi atau gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOT AND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Bisa dilihat pada tabel kebenaran di samping,
Apabila semua atau salah satu input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Sedangkan jika semua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang NOT OR. NOT OR sendiri merupakan kombinasi atau gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOT OR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Bisa dilihat pada tabel kebenaran, apabila semua input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian, apabila semua atau salah satu input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya ada gerbang XOR, atau bisa kita sebut dengan exclusive OR. Gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua input punya nilai logika yang berbeda. Jika nilai inputnya sama, maka hasil output logika akan bernilai 0. Yang terakhir ada gerbang XNOT OR. Gerbang XNOT OR ini merupakan gabungan dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOT OR akan menghasilkan output logika 0 jika semua input punya nilai logika yang berbeda. Jika nilai inputnya sama, maka hasil output logikanya akan bernilai 1. Contoh soal. Suatu lokasi memori mempunyai nilai 10001100. Jadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dan bit ke-6 dan ke-2 menjadi 0 tanpa mengubah bit-bit yang lain. Nah, bagaimanakah cara menjawabnya? Yang pertama, untuk menjadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dapat dilakukan dengan operasi OR. Karena gerbang logika OR mendapatkan namanya berdasarkan operasi dari inklusif logis atau yang dimana outputnya akan bernilai benar jika salah satu atau kedua inputnya bernilai benar. Jika kedua inputnya salah atau 0, maka outputnya salah. Dengan kata lain, untuk menjadi output bernilai 1, setidaknya input 1 atau 2 harus bernilai 1. Oleh karena itu, pada operasi gerbang logika OR digunakan operasi penjumlahan. Dan unsur identitas dari penjumlahan adalah 0, yang artinya semua bilangan yang ditambah 0 akan tetap beridentitas sebagai bilangan itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat pada digit ke-5 sudah bernilai 1, tapi pada digit ke-4 nilainya adalah 0. Untuk mengubah nilai 0 pada digit ke-4 menjadi 1, maka 0 harus ditambah 1 supaya hasilnya 1. Sehingga 1000 bisa ditambahkan dengan 00110000 pada masing-masing digitnya. Sehingga hasilnya adalah 10111100, di mana digit keempat dan digit kelima berubah menjadi angka 1, sedangkan digit lainnya tidak berubah. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Untuk menjadikan bit ke-6 dan bit kedua menjadi 0 dapat dilakukan dengan operasi AND. Gerbang AND berarti dan. Dan adalah sebuah konjungsi yang menyatakan dua hal secara bersamaan, yang artinya outputnya dapat bernilai benar ketika kedua inputnya bernilai benar atau 1. Jika tidak, hasilnya adalah salah atau 0. Dengan kata lain, output adalah 1 hanya ketika kedua input 1 dan 2 adalah 1. Oleh karena itu, pada operasi gerbang logika AND digunakan operasi perkalian. Dan unsur identitas dari perkalian adalah 1, yang artinya semua bilangan yang dikali 1 akan tetap beridentitas sebagai bilangan itu sendiri.
sehingga lokasi memori 1011 1100 digit kedua dan digit keenamnya dapat menjadi 0 jika dikalikan dengan 11110011 sehingga hasilnya menjadi 10110000 di mana digit kedua dan digit keenam menjadi 0 tanpa mengubah digit angka pada digit-digit lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wa bil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.